Hai, perkenalkan saya Roy Ardinta Tarigan. Dan saya Marcella Brutarigan. Kami dari ruangan Santa Elizabeth. Kami akan menjelaskan sedikit tentang eksistensi gereja dalam perkembangan revolusi industri dan revolusi sosial. Selamat menyaksikan. Revolusi Industri 1.0 merupakan masa transisi dari perekonomian agraris atau pertanian menuju perekonomian industri. Revolusi Industri 1.0 terjadi pada waktu 1760 sampai 1840. Dampak dari Revolusi Industri 1.0 terlihat dari peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan urbanisasi. Sebab akibat yang dihasilkan dari Revolusi Industri 1.0, revolusi pertanian, revolusi transportasi, dan revolusi perdagangan. Produk yang dihasilkan dari revolusi ini mesin uap, tekstil, besi, batu bara. Revolusi Industri 2.0 merupakan masa perkembangan mesin-mesin bertenaga listrik. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada waktu 1870 sampai 1914. Dampak dari Revolusi Industri 2.0 terlihat dari produksi massal, standarisasi, dan peningkatan kualitas. Sebab akibat yang dihasilkan dari Revolusi Industri 2.0, urbanisasi, peningkatan ekspor, dan pertumbuhan penduduk. Produk yang dihasilkan dari Revolusi Industri 2.0, tenaga listrik, peralatan otomatisasi, mobil, dan pesawat terbang. Revolusi Industri 3.0 merupakan masa perkembangan elektronika dan komputer. Revolusi Industri 3.0 terjadi pada waktu 1950 sampai 1970. Dampak dari Revolusi Industri 3.0 terlihat dari otomatisasi, digitalisasi, dan inovasi produk. Sebab akibat yang dihasilkan dari Revolusi Industri 3.0, integrasi ekonomi global, dan peningkatan standar hidup. Produk yang dihasilkan dari Revolusi Industri 3.0, elektronika, komputer, semikonduktor, dan robotika. Revolusi Industri 4.0 merupakan masa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Revolusi Industri 4.0 terjadi pada waktu 1970 sampai sekarang. Dampak dari Revolusi Industri 4.0 terlihat dari manufaktur cerdas, Internet of Things, dan kecerdasan bantuan. Sebab akibat yang dihasilkan dari Revolusi Industri 4.0, globalisasi, perubahan sosial, dan budaya. Produk yang dihasilkan dari Revolusi Industri 4.0, manufaktur cerdas, Internet of Things, dan kecerdasan buatan. Revolusi Industri 5.0 merupakan masa perkembangan teknologi cerdas. Revolusi Industri 5.0 terjadi pada waktu 2020 sampai sekarang. Dampak dari Revolusi Industri 5.0 terlihat dari integrasi manusia dan mesin, ekonomi berkelanjutan, dan masyarakat cerdas. Sebab akibat yang dihasilkan dari Revolusi Industri 5.0, transformasi digital, perubahan model bisnis. Produk yang dihasilkan dari Revolusi Industri 5.0 ini merupakan Internet of Everything, augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence. Revolusi Sosial 1.0 merupakan perubahan sosial yang ditandai dengan munculnya gerakan massa untuk menuntut perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Revolusi Sosial 1.0 terjadi pada waktu 1789 sampai 1848. Dampak dari Revolusi Sosial 1.0 terlihat pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan. Sebab akibat yang dihasilkan dari Revolusi Sosial 1.0 yakni ketimpangan sosial, penindasan, dan diskriminasi. Kelebihan dari revolusi sosial yakni meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak
hak asasi manusia. Revolusi sosial 2.0 merupakan perubahan sosial yang ditandai dengan munculnya gerakan massa untuk menuntut perubahan sosial, politik, dan budaya. Revolusi sosial 2.0 terjadi pada waktu 1848 sampai 1914. Dampak dari revolusi sosial 2.0 terlihat pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan, pendidikan, dan kesehatan. Sebab akibat yang dihasilkan dari revolusi sosial 2.0, industrialisasi, urbanisasi, dan globalisasi. Kelebihan dari revolusi sosial 2.0 ini yakni meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan, pendidikan, dan kesehatan. Revolusi sosial 3.0 merupakan perubahan sosial yang ditandai dengan munculnya gerakan massa untuk menuntut perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Revolusi sosial 3.0 terjadi pada waktu 1914 sampai 1989. Dampak dari revolusi ini terlihat pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Sebab akibat yang dihasilkan dari revolusi sosial 3.0 yakni Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dingin. Kelebihan dari revolusi sosial 3.0 yakni meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Revolusi sosial 4.0 merupakan perubahan sosial yang ditandai dengan munculnya gerakan massa untuk menuntut perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih inklusif dan demokratis. Revolusi sosial 4.0 ini terjadi dari 1989 sampai sekarang. Dampak dari revolusi sosial 4.0 terlihat pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap teknologi, digitalisasi, dan globalisasi. Sebab akibat yang dihasilkan dari revolusi sosial 4.0 yakni revolusi industri 4.0, globalisasi, dan perubahan iklim. Kelebihan dari revolusi sosial 4.0 yakni meningkatkan kesadaran masyarakat akan teknologi, digitalisasi, dan globalisasi. Revolusi sosial 5.0 merupakan perubahan sosial yang ditandai dengan munculnya gerakan massa untuk menuntut perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Revolusi sosial 5.0 terjadi pada waktu 2020 sampai sekarang. Dampak dari revolusi sosial 5.0 terlihat pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap teknologi cerdas dan Internet of Things. Sebab akibat yang dihasilkan dari revolusi sosial 5.0 yakni revolusi industri 5.0, perubahan iklim, dan pandemi COVID-19. Kelebihan dari revolusi sosial 5.0 yakni meningkatkan kesadaran masyarakat akan teknologi cerdas dan Internet of Things. Lalu bagaimana Gereja Katolik mempertahankan eksistensinya? Dalam perkembangan revolusi sosial 1.0 dan revolusi industri 1.0, gereja berusaha untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan sosial dengan menjadikan gereja sebagai pusat pelayanan sosial. Revolusi industri 2.0 dan revolusi sosial 2.0, gereja berusaha membangun pendidikan-pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah atau universitas Katolik dengan tujuan menanamkan nilai-nilai agama dalam masyarakat sosial. Revolusi industri 3.0 dan revolusi sosial 3.0, gereja tetap berusaha untuk bertahan dengan eksistensinya dengan mengikuti perkembangan yang terlihat dalam penggunaan media sosial dan penyebaran agama. Revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 4.0, salah satu yang terlihat dari gereja dalam membangun eksistensinya dengan tetap mengikuti perkembangan yang terjadi, sehingga dalam revolusi industri 4.0, gereja Katolik menggunakan perkembangan teknologi sebagai sarana pelayanan melalui situs-situs Katolik yang berfungsi sebagai penyebaran ajaran agama.